Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat, sehat selalu Baraya. Kebetulan di hari Sabtu ini tanggal 17 Agustus kita akan mereview kandang, ada dua jenis kandang. Ini ada kandang buat jalu sama kandang koloni untuk betina. Ini yang rencananya kita mau bawa besok subuh ke daerah Cianjur Baraya. Jadi kita review dulu satu-satu. Ini adalah kandang soliter untuk jalu. Peruntukannya jadi untuk jalu, untuk pemijah. Jadi sekarang kita review dulu Baraya tentang kandang soliter ini untuk jantan pemijah kelas A. Kandang ini hanya satu rohang Baraya. Ini lebarnya ini 1,10 meter tiang ke tiang. Jadi total bersihnya ini sekitar 90 Baraya. Dan kalau ke belakangnya ini 1,20 meter tiang ke tiang Baraya. Jadi di dalam bersihnya itu sekitar 1 meter. Dan untuk dindingnya ini atau untuk tabung samping ini kita nggak tatah Baraya. Jadi ini kita plat atau kita namanya kita cempet. Kita bikin bingkai. Dan ini mati nggak bisa dibuka. Ke sini Baraya. Dan ini juga untuk belakang, sorok belakang ini kita matikan, dia nggak bisa dibuka. Ini kita mati, jadi biar domba itu nggak bisa keluar. Jadi pintu keluar dari kandang soliter ini hanya lewat depan. Ini kita matikan Baraya. Jadi ini mati, kita pakai 4 sorok, dan bukanya dari depan Baraya. Ini cara bukanya Baraya. Dan kita cara bukanya itu dari sini, dari pemakanan sini Baraya. Kita buka Baraya. Kenapa ini nggak kita plat atau kita nggak jadiin satu? Karena kita pakai kayunya ini 2,5 cm. Kalau kita jadiin satu, ini akan berat bukanya Baraya. Jadi kita satu-satu aja. Nah ini Baraya. Bukanya lewat sini Baraya. Kalau ini mati Baraya, ini mati, jadi ini udah permanen, nggak bisa dibuka. Bukanya hanya bisa lewat sini Baraya. Nah di sini kita buat sedikit kunci di sini Baraya. Jadi pada saat domba gegedor, dia ini paten, nggak bisa dibuka. Tapi kalau kunci ini kita putar Baraya, lihat seperti ini. Nah ini bisa kita buka. Nah ini cara bukanya Baraya. Ini cara bukanya seperti ini. Kalau untuk salasar sendiri atau bahas ini, itu tergantung permintaan Baraya. Kita bisa pakai kayu, bisa juga pakai bambu. Yang kita pakai ini kebetulan bambunya bambu surat Baraya, jadi kuat. Nah ini Baraya, posisi kandangnya seperti ini. Jadi, dan kalau domba ini udah masuk Baraya, kita tutup Baraya. Nutupnya juga sama. Bukanya ini Baraya kita ngambilnya dari sini dulu. Jadi dari sini dulu Baraya. Kita tekan ke arah kiri. Lihat. Tekan ke arah kiri, masukin ini. Nah, untuk menghindari ini tidak terbuka pada saat digedor domba, kita kunci dari sini Baraya. Dia kuat. Dan untuk pemakanan sendiri Baraya, ini pemakanan tergantung request Baraya. Jadi pemakanan di sini bisa kita perkecil, bisa kita perlu perpanjang juga. Jadi tergantung permintaan juga Baraya. Nah ini demonstrasi tentang kandang soliter namanya Baraya. Jadi ukuran, cara buka udah kita kasih tahu. Sekarang kita masuk ke kandang koloni atau namanya disebutnya juga di tempat kami ini kandang multifungsi. Bisa untuk koloni, bitnak, bitmil bisa Baraya. Kita lihat Baraya.
Ini yang disebut kandang multifungsi, dia bisa untuk kawin koloni, bisa untuk mengkolonikan bikang atau betina, bisa juga untuk bit meal, bisa juga untuk bitnak baraya. Jadi ini total panjangnya baraya 6,5 meter. Jadi ketihang-ketihang ini baraya 1,5 meter atau 1,50 meter. Jadi bersih dalamnya ini 1,30 meter baraya. Pemakanan ini stop standar kita kasih 50 cm baraya. Dan cara bukanya sama dari depan. Kandang ini bersihnya 1,20 meter baraya, bukanya dari depan seperti ini baraya. Kita lihat contoh bukanya baraya. Ini juga kita nggak plat karena ini terlalu berat baraya kalau kita plat. Jadi istilahnya kita pencar seperti ini aja. Untuk pemakanannya juga sama. Dan cara bukanya juga sama seperti kandang soliter baraya. Nah ini cara bukanya ada kunci di sini. Kita buka seperti ini. Kita tarik ke sini. Nah ini. Kalau ini mati baraya, jadi ini nggak bisa buka tutup, kita permanenkan, kita matiin ini. Dan ini kandang sebenarnya kalau untuk peruntukan jalu bisa, cuman jangan untuk jalu besar, paling jalu sekitar bawah 6 bulan bisa, jadi bisa ditempelkan karena ini kita pakainya papan baraya. Nggak pakai sorok pala gigir yang tadi, ini papan. Jadi ini diperuntukkan untuk kawin koloni. Kalau memang ada anak domba yang disapi itu bisa di sini baraya. Cuman di usianya maksimal itu 6 bulan karena dia masih belum gegedor baraya. Tapi kalau untuk bitnak, bitmil memang ini standarnya baraya. Dan kenapa ini saya katakan bisa untuk kawin koloni? Karena ini bisa dibuka baraya. Nah ini. Ini udah kita kunci baraya. Nah ini udah kita kunci. Kalau memang mau dibuka, ini tinggal kita tarik aja. Kita tarik, kita buka cempetnya. Ini kita buka. Ini angkat semua baraya. Jadi ini semua bisa dibuka. Jadi kebat 6,5 meter ini semua bisa dibuka dinding-dinding sampingnya. Kecuali dinding utama. Ini dinding utama nggak bisa dibuka. Kalau ini dinding hanya dinding penyekat baraya. Jadi bisa dibuka. Jadi itu. Dan salasar juga atau bahas ini tergantung permintaan, tergantung request. Jadi mungkin itu aja baraya, bisa dilihat setiap rohangnya kandang untuk jadi bahan pertimbangan baraya. Dan ini sambungan belum kita permanenkan baraya karena ini masih uji standar, dalam arti uji standar, uji kelayakan. Nanti ini kita patenkan di lokasi nanti baraya. Dan ini sambungan ini nggak akan terlihat nanti karena sambungan ini nanti kan kita patok seperti ini baraya. Nah seperti ini baraya. Jadi ini hanya uji kelayakan di workshop aja. Nanti begitu di lokasi ini semua dipermanenkan baraya. Jadi kalau tadi depan seperti itu kita per komponen. Kalau di belakang ini dinding ini kita sebut di workshop kita ini namanya LED baraya. Jadi ini udah kita bingkai seperti ini baraya, udah dibingkai kotak seperti ini, dan dia hanya masuk ke balok utama atau ketihang utama ini kita tatah baraya. Jadi pada saat begitu pemasangan, satu blok masuknya baraya. Dan ini bisa fleksibel dibuka. Jadi nggak dipatenkan seperti ini kita sebut LED. Jadi kita bingkai baraya. Semua sama sampai ujung sana baraya. Dan cara penguncian atau namanya nutupnya kembali seperti ini kita jelaskan masing-masing komponennya baraya ya. Jadi walaupun ini untuk betina baraya, tapi kita pakai tabung ini 4 cm baraya. Karena ini untuk keamanan baraya. Nah nutupnya seperti ini baraya. Kayu ini masih terlalu keras karena basah, masih basah, belum kering. Nah ini kita kunci dari sini baraya. Nah dia paten. Dan ini untuk titincakan baraya, namanya ya titincakan lah. Karena ini untuk
bitnak, bitmil atau namanya koloni. Jadi ini sangat diperlukan sekali baraya. Kalau dia bawa anak, karena anak itu kan kadang-kadang kalau dia belajar makan dia nggak bisa langsung naik ke sini. Ini bisa jadi titincakan dia baraya. Kalau untuk yang baru melahirkan, ini tinggal ditambah papan aja ke sini baraya, tutup. Jadi biar suatu saat anaknya nggak molos. Dan untuk pembersihan rumput juga, nyapu atau apapun lebih mudah. Ini bisa buka tutup. Dan ini fungsinya sebenarnya kalau untuk koloni sangat berfungsi. Tapi kalau untuk yang tadi di kandang jalu, itu sebenarnya kalau memang jalu besar, mau dilepas juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu hanya variasi kalau di kandang jalu. Karena takutnya terlalu lebar ada jalu masuk, itu bahaya. Kalau untuk di koloni atau di bitmil, bitnak ini sangat-sangat pengaruh baraya. Jadi nanti ini tinggal dikasih papan ke sini aja untuk menutup ini, ruang gerak ini. Jadi nggak harus ditembak paku dari sini aja. Dan bisa dibuka. Dan ini nutupnya sama seperti tadi baraya. Nah seperti ini baraya, pakannya. Nah. Karena di workshop kami ini kami menyebutnya kandang ini adalah kandang uji kelayakan di workshop baraya. Jadi pada saat nanti kita di lokasi pemasangan itu kita nggak ribet masangnya. Jadi itu baraya, ini hanya uji kelayakan di kandang kami, membuktikan kalau kandang ini sudah standar dan sudah siap dikirim. Ini nanti pada saat pemasangan mungkin baraya bingung, nanti ketuker antara tiang sama tiang atau dinding sama dinding. Enggak baraya, karena di sini sudah kami kasih kode-kode tersendiri. Nah ini ada kode S di sini ada kode T, di sini ada semua sama T. Jadi ini udah gak akan tertukar baraya. Jadi udah ada kode masing-masing tuh. Semua udah ada kodenya. Jadi pada saat di lokasi kita tinggal mengakuratkan aja kode-kodenya tadi. Jadi nggak ada yang tertukar karena di sini hanya uji kelayakan. Jadi itu aja baraya. Kalau mau dicek, kita cek satu-satu perohangnya baraya. Ke sini ukuran sama, variasi sama. Ini juga bisa dibuka. Ini kita kunci baraya. Nah ini sambungan kita hanya pakai satu baraya, bawah satu yang kita tutup, kita lakop biar dia lebih aman dan lebih estetik kelihatannya. Dan ini pun nanti pada saat di lokasi kita akan paku baraya. Dan kita pakunya ini nggak akan kita paku tembus, kita akan sisakan 1 cm karena suatu saat mungkin pemiliknya mau dipindah kandang, ini bisa dibongkar lagi. Tapi kalau bawahnya ini baraya, ini kita nggak pakai paku. Ini memang udah setelan, bawahnya ini kita udah nggak main paku, yang kita paku itu cuma atas. Karena ini udah penguncian otomatis baraya. Jadi dengan penguncian tanpa dipaku pun sebenarnya bisa. Cuman karena ini terlalu panjang dan ini ada sambungan juga, jadi ya kita akan paku. Jadi mungkin itu aja baraya tentang review kandang soliter 1 rohang ini untuk jantan sama kandang koloni. 2 komponen, 2 bagian, 6,5 meter, 6,5 meter. Ini atas nama pesanan Bapak Dede Hendaya, Kampung Batu Datar, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbong, Cianjur baraya. Jadi barangkali mungkin besok pengiriman itu akan kita berangkatkan dari sini itu sekitar subuh, setelah ba'da subuh. Jadi kalau ada baraya yang satu arah mau memesan domba atau apapun, kita kasih free ongkir sekalian 1 jalan baraya. Dan kalau memang ada juga baraya yang mau pesan kandang atau nanya-nanya kandang domba Garut, entah itu soliter entah itu koloni, bisa langsung japri atau namanya masuk ke kolom komentar baraya. Jadi mungkin untuk pagi hari ini itu aja baraya tentang review kandang domba Garut dari Sinar Arum ini. Salam ngarit, salam beternak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.